Hai semuanya, apa kabar? Sobat sukses, selamat siang. Siang kali ini GSS punya program baru namanya Suara Sukses, di mana nantinya ada narasumber-narasumber yang akan menceritakan dan menginformasikan info-info seputar HRD ataupun pengalaman mereka yang dialami pada saat interview ataupun keluh kesah serta cerita di balik layar HRD itu seperti apa sih. Nah, kali ini kita mengundang tamu di mana yang tamu ini sangat berperan penting dalam dunia HRD, yaitu di bidang rekrutmen di PT GSS. Pasti sudah banyak yang kenal dengan Ibu Meisy. Halo Mbak Kiki. Halo Mbak Meisy, apa kabar pagi ini? Sehat, luar biasa. Oke, di pagi hari ini Mbak Meisy nanti akan menceritakan banyak tentang soal-soal lucu, di mana nanti menceritakan kandidat-kandidat yang apa sih yang sering terjadi di rekrutmen gitu. Pasti kan banyak cerita nih yang inspiratif, baik juga mungkin cerita-cerita yang aneh gitu kan. Itu nanti bisa diinformasikan dan diberikan cerita kepada si netizen kita ya yang mendengarkan pada Sahabat kali sukses ini. ya. Oh iya, sahabat sukses. Sahabat sukses. Kita punya sebutan buat teman-teman followers kita, yaitu sahabat sukses. Gitu, oke. Boleh kali kita sambil sedikit bercerita, kira-kira aku mau nanya-nanya sih sedikit ya. Proses rekrutmen buat Mbak Meisy itu ibarat makanan tuh makanan apa sih? Kalau makanan kayak cabe kali ya. Oh gitu. Iya, kayak cabe. Kok cabe sih? Pedes-pedes enak gitu. Pedes tapi enak. Pedes ya. tapi enak. Okay. Pedesnya gimana tuh? Kalau pedesnya kadang kan sekarang lagi maraknya masyarakat Indonesia itu lagi sulit mencari kerjaan. Iya, benar ya banget. Kan? Kita lihat banyak ya beritanya. Betul, ya. Tapi pedesnya ternyata banyak juga yang milih kerjaan gitu. Jadi kayak agak pedes-pedesnya butuh kerjaan, giliran kita proses udah oke, kita kasih kesempatan untuk kerja, tiba-tiba menghilang. Oh gitu, padahal dia sudah diinformasikan untuk job desk-nya. Betul, di awal udah interview, udah dijelasin semua proses kerja, job desk, kualifikasinya semuanya sudah aman, gajinya sudah di offering, tiba-tiba menghilang. Dari Itu situ pedesnya. tidak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba nggak ada kabar. Ada tiba-tiba menginformasikan, ternyata alasannya apa seperti itu. Nah itu hal-hal lucu yang mungkin akan kita bahas, yang dimana kadang suka bingung gitu respon-respon dari kandidat. Ada ya ternyata dunianya seperti itu gitu, dengan beberapa feedback akhirnya mereka nggak jadi kerja. Tapi kalau nagihnya itu, senengnya itu adalah kalau kandidat diterima kerja. Oh iya. Dengan sifat kandidat, pasti ini kan sifat kandidatnya yang berbeda ya. Apalagi ngomong alhamdulillah ya Bu, terima kasih Bu, saya udah bisa bekerja. Itu kayak aduh, gimana ya, senangnya ngebantu, ngebantu orang bisa kerja gitu. Betul. Kan kita dunia outsourcing dan khususnya rekrutmen, itu makanan tiap hari. Oh, berarti ada aja setiap hari. Ada aja seperti itu. Jadi presentasinya ya mungkin hampir 40% lah. Oh my God, hampir 50% itu ya? Iya, hampir 50%. Mau aja yang suka ke PHP ini ya. Oh iya, pastinya. Iya, jadi karena udah terbiasa di PHP-in kandidat, jadi pas di PHP-in cowok udah gak sakit lagi. Karena lebih serem di PHP-in kandidat dibanding cowok, Mbak Kiki. Lebih sakit ya? Lebih sakit. Jadi udah kebal. Iya, jadi kalau kandidat tiba-tiba menghilang udah lolos, itu kepikirannya 7 hari 7 malam. Kalau cowok kayak gitu kita ganti cowok aja gitu. Apa tuh, selain dia dapat kerja lain atau ada alasan lain sih yang nggak masuk akal, tapi itu mungkin adalah pertimbangan pribadi setiap kandidat gitu ya Mbak Kiki. Jadi contohnya Mbak
Pak, kenapa nggak jadi join? Mm-mm. Itu bisa nggak direspon sama sekali, gitu ya. Atau ketika ditanyakan lagi, maaf Bu, setelah saya pertimbangkan, istri saya nggak izinin. Kata istri saya nanti aja dulu karena jaraknya jauh. Aduh, Kira-kira urutannya sebenarnya gimana sih di rekrutmen itu, Mbak Messi? katanya sebenarnya kalau dari proses rekrutmen di kita ya, kita biasanya suka upload informasi lowongan kita itu di job portal PT Global Sarana Sukses. Oke. Jadi di situ sobat sukses Bisa bisa melihat ya melihat terupdate-nya informasi lowongan lowongan. pekerjaan. Karena Betul. seperti yang Mbak Kiki tahu ya, Mm-mm. kita sangat banyak Banyak klien kita. sekali, benar. Jadi Bidang apa aja tuh kira-kira? iya, Mbak jadi Messi? sobat sukses itu harus tahu kita tuh banyak banget klien ya di seluruh Indonesia. Betul. Jadi request-nya itu sangat mempengaruhi dengan berapa banyak lowongan yang ada di GSS. Baik. Itu dari konstruksi, tambang, dari retail, logistik, asuransi, perbankan, itu kita punya semuanya. Artinya GSS ini benar-benar semua bidang ya? Semua bidang, Semua bidang dan semua posisi. betul. Jadi kalau ada katanya Keren ya? palu gada, apa lu mau gue ada gitu. Iya, Jadi kita benar. semua serba bisa deh, harus. Mbak. Dan nggak cuma seperti karyawannya saja yang diberikan pekerjaan, tapi dari segi kebutuhan perusahaan yang lain juga akan disupport berarti ya. Betul, betul banget. Oke, tadi ada job portal itu di mana-mana tadi ya, berarti ada di web, di Instagram juga ya, langsung terinformasi, lalu di loker-loker sosial media lainnya tentunya ya Mbak Messi. Lalu setelah mereka mendapatkan informasi di sosial media tersebut, mereka langsung menghubungi, itu baiknya menghubungi by WA langsung kah atau datang langsung ke kantornya? Oke, jadi job portal yang kita punya yang paling utama mungkin paling aktif kita yaitu Instagram. Oke. TikTok memang mungkin adalah activity kita yang kita suka upload. LinkedIn juga gitu ya. Jadi sahabat sukses bisa lihat untuk Instagram Sarana Sukses ya. Di situ semua lowongan terupdate. Cara ngelamarnya kayak gimana? Nah, biasanya kalau suka nontonin VT-VT ya yang ada di Instagram kita sahabat sukses pasti nggak akan terlewat karena di situ udah sangat lengkap. Oke. Gitu ya. Jadi aku jelasin lagi. Sahabat sukses bisa langsung melakukan proses apply melalui email. Oke, Di email berarti Instagram. Oke. Ya, Email Instagram udah Instagram. ada di bio-nya. Email Instagram. Oke, Betul. Lalu kita juga suka melampirkan kontak. Jadi di setiap flyer yang kita upload itu biasanya ada kontaknya, personal chatnya, untuk WhatsApp-nya, untuk silahkan tanya-tanya di situ. Bisa langsung berarti Bisa. ya? Dan sekarang kan kita udah punya admin ya, admin yang fokus untuk sosial media. Jadi sahabat sukses bisa langsung nanya aja ke DM gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih bisa kita jawab akan kita jawab ya, yang masih relate ya. Nah, kemudian kita punya program baru, Mbak Program Kiki. apa itu? Program walk interview. Walk interview, oke. Berarti dia secara offline ya? Betul. Itu di mana tuh? Nah, itu di mana kita menyiapkan ruangan atau space yang kandidat itu bisa datang langsung melihat kantor GSS itu di mana sih? Langsung berarti datang ke kantornya ya? Iya, Di mana sih Mbak Messi? Kantor Global Sarana Sukses itu kita itu ada di Gandaria. Oke, di Gandaria Office 8 ya, di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Oke, jadi sobat sukses semua yang di Jakarta bisa langsung datang ke kantor untuk melakukan interview. Jadi walk interview itu ada programnya Mbak Kiki. Jadi kita ngelakuin itu setiap hari Kamis. Oke, ada jadwalnya tuh di hari Kamis ya, untuk bisa langsung datang ke office Gandaria Office 8 kantor GSS ya. Iya, jadi di Gandaria Office 8 di jam 9 pagi kita sudah mulai walk interview. Batasnya?
Untuk batasnya biasanya kita selesainya, Oke. tapi kalau bisa dari jam 9 pagi sudah mulai, jadi biasanya kelarnya itu jam 2 sampai jam 3 sore kita udah selesai untuk world interview all position. Tapi mungkin akan ada spesifik posisi yang akan kita informasikan kalau memang lagi urgency ya, memang untuk saat itu harus langsung bekerja, itu sangat memungkinkan. Oke, jadi untuk interview offline-nya itu dokumen apa saja yang harus dibawa tuh? Aja sih yang harus dibawa kandidat untuk hadir mengikuti walk interview. Mereka cukup bawa diri aja, Mbak Gigi. Bawa diri aja. Bawa diri aja. CV seperti itu? Untuk CV sekarang udah zamannya digital. Oke, Jadi kita mempermudah kandidat untuk silahkan share CV-nya itu melalui barcode yang sudah disiapkan oleh tim rekrutmen. Oke, berarti yang penting berpenampilan rapi saja ya, seperti itu. Apakah itu nanti langsung dilakukan wawancara? Nah, untuk dilakukan wawancara kita ada beberapa proses. Yang pertama, nanti kita akan ada proses pengisian form dulu. Untuk kandidat yang datang untuk melamar. Kemudian nanti langsung akan bertemu dengan tim saya. Langsung bertemu dengan rekrutmen. Jadi di sana bisa melakukan konsultasi. Saya lulusan apa? Kira-kira saya cocok untuk bidang apa? Dan saat ini GSS lagi buka untuk peluang posisi apa? Jadi enak banget Mbak Kiki, itu udah menjadi program kita saat ini, gitu. Jadi tidak ada jadwal untuk posisi apa untuk di hari itu, tapi semua position yang dia inginkan pada saat dia datang ke office Gandaria City itu langsung aja bawa diri saja ya. Bawa diri, nanti ketika sudah konsultasi, oh ternyata ada yang cocok nih untuk posisi yang diminati. Nanti kita langsung ada proses interview di situ, kemudian nanti kalaupun hasil interview yang oke, kita bisa langsung psikotes. Oke, baik. Jadi kejelasannya artinya untuk informasi loker lowongan pekerjaan itu bisa didapatkan di sosial media, di media platform mana saja, yang nantinya kalau mau langsung walk in interview itu bisa langsung dilakukan di office Gandaria 8 di kantornya GSS. Di sana setiap hari Kamis mulai dari jam 9 itu bisa langsung saja datang ya dengan mengisi form nanti yang dikasih barcode kepada setiap kandidat-kandidat yang datang ke sini. Seperti itu untuk interview sangat mudah sekali ya. Sangat mudah, karena kita mau mendorong sahabat sukses biar bisa mendapatkan segera pekerjaan yang diminati, seperti itu. Oke, benefit yang udah pasti nih, ya kan, yang dilakukan lowongan. Oke, untuk benefit, rata-rata kebutuhan kita dengan posisi ini sudah pasti terjamin, Bu Kiki. Yang pertama apa? Kita ada gaji pokok yang mereka akan terima sesuai dengan kinerja dan kesepakatan di kontrak. Emangnya ada ya perusahaan yang interviewnya ada administrasinya, Mbak Messi? Jadi memang ada banyak korban yang sudah melakukan proses pembayaran mengatasnamakan GSS. Kayak gini contohnya. Jadi hal-hal kayak gini, oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan PT kita untuk memberikan biaya administratif untuk orang-orang yang mau mencari pekerjaan, Mbak Kiki. Dan lumayan gede, per orang tuh bisa 300.000. Waduh, itu kalau kita yang mengutin mah udah bisa banyak kali. Udah bisa beli rumah di Pondok Desa apa ya, Mbak Kiki. Berarti itu bukan GSS. Bukan GSS. Bukan GSS. Interview dari para kandidat. Untuk di luar sana, jadi mereka itu dijanjikan. Jadi dijanjikan langsung bisa bekerja, mengatasnamakan GSS dan menyebutkan nama klien yang kerjasama dengan GSS. Jadi mereka menjanjikan seperti, ayo daftar di kita dengan pemungutan biaya sebesar 300.000 atau 700.000, besok langsung bisa kerja. Seperti itu. Di sosial media manakah kira-kira yang seperti itu ya? Nah, sebenarnya itu kita tidak tahu prosesnya itu mereka dari mana untuk informasinya, secara personal atau mereka ngelihat lowongan. Tapi yang kita terima itu DM dari
sobat-sobat sukses. Oh, oke. Kak, ini bener nggak sih? Kak, ini bener nggak sih dari GSS kok minta Oke. pembayaran administratif gitu? Jadi seperti itu ya, sobat sukses. Kalau misal ada pemungutan administrasi, berapapun nominalnya, itu bukan dari GSS sendiri ya. Tidak ada, karena tidak ada sama sekali. Seperti itu. Untuk isu di lapangan lainnya? Oke, untuk isu yang kadang aku dapetin ya, kadang suka ngenes juga Mbak Kiki. Kita dikira yayasan. Apa? Yayasan? Iya, yayasan. Yayasan gimana maksudnya? Ini kan kita kan outsourcing ya, masa ada bisa dibilang yayasan sih? Jadi mereka menanyakan prosedur bahwa Mbak, ini GSS yayasan ya. Mungkin ini adalah oknum-oknum yang tidak begitu paham apa manfaatnya outsourcing, atau mereka merasa oh ini yayasan seperti yayasan apa Iya, ya? yayasan yatim piatu gitu kan? Bukan, Bukan kan? bukan. Mereka mungkin berpikir yayasan seperti ini loh, neni apa ya? Oke, yayasan seperti Babysitter, ART, iya. seperti itu ya. Dan yayasan ini kan sebenarnya mereka ada perhitungan pemotongan dan lain-lain. Saya juga nggak tahu sih spesifik yayasan seperti apa ya yang ada di luar di sana. Tapi setahu saya itu mereka ada tiap bulan untuk pemotongan, tapi langsung ke orangnya kali ya, para pekerjanya. Kalau kita kan nggak ada sama sekali, administratif nggak ada, kemudian pemotongan gaji ataupun ketika mereka sudah digaji dan terimanya nggak sesuai itu karena dipotong, kita nggak ada kayak gitu. Jadi apa yang tertera di kontrak, apa yang mereka terima itu sesuai. Jadi bisa di compare, oh saya offeringnya berapa, berarti nanti ketika akhir bulan saya gajiannya balance sama gitu. Oke, jadi kandidat juga pengen tahu juga nih ya, apa aja sih yang didapat benefit dari GSS nih kepada para nanti karyawan ketika mereka sudah bekerja itu apa aja? Oke, aku jelasin ya. Dapat Oke. apa aja sih? Keuntungannya apa sih biar bisa bergabung dan bekerja bersama dengan GSS ketika mereka melamar? Ya. Yang pertama, mereka dipastikan dapat gaji di angka UMK. Oh, udah pasti tuh ya. Udah pasti. Oke. Ya, di angka UMK tergantung posisi. Oke. Ya, tergantung posisi. Kalau ternyata memang posisinya untuk lead, untuk manajer ataupun head gitu ya, itu pasti ada beda lagi. Tergantung kebutuhan di setiap posisi yang kita buka. Minimalnya ya, di angka UMK. Itu juga posisi yang biasa ya. Iya, itu biasanya untuk staff gitu. GSS ini akan memberikan benefit apa aja sih bagi karyawan-karyawan yang akan apply job di sini? Oke, aku jelasin ya. Dapat apa aja sih? Keuntungannya apa sih biar bisa bergabung dan bekerja bersama dengan GSS ketika mereka melamar? Ya. Yang pertama, mereka dipastikan dapat gaji di angka UMK. Oh, udah pasti tuh ya. Udah pasti. Oke. Ya, di angka UMK tergantung posisi. Oke. Ya, tergantung posisi. Kalau ternyata memang posisinya untuk lead, untuk manajer ataupun head gitu ya, itu pasti ada beda lagi. Tergantung kebutuhan di setiap posisi yang kita buka. Minimalnya ya, di angka UMK. Itu juga posisi yang biasa ya. Iya, itu biasanya untuk staff gitu. Itu di angka UMK udah pasti. Kemudian mereka juga akan dapat BPJS ya, kesehatan ketenagakerjaan lengkap. Jangan sampai dalam proses kerja ada kecelakaan kerja atau hal-hal yang mungkin di luar yang kita harapkan, ya kita sudah harus antisipasi dong. Kira-kira Mbak Messi, ketika karyawan tersebut sudah apply job di GSS, dikabarin untuk bisa join tuh berapa lama sih rata-rata? Untuk informasi karyawannya sudah dinyatakan lolos dan diterima, itu kembali lagi dengan situasi proses yang ada di setiap klien. Mungkin ada yang 1x24 jam langsung diinfokan bekerja. Atau mungkin setelah hasil interview besoknya langsung bekerja.
Oke. Itu ada. Ada ya. Namun ketika posisi itu memang butuh proses panjang dengan pertimbangan posisi yang dibutuhkan perusahaan itu, Iya. ya memang cukup panjang. Ada yang mungkin seminggu, 2 minggu, ada yang mungkin sampai 2 bulanan baru diinfokan. Oh gitu ya. Gitu. Berarti tidak terlalu lama sebenarnya untuk menunggu kapan bisa ikut join atau diterima ya? Oh, Betul. seperti itu. Cerita seru lainnya ada nggak sih, Mbak Meisy, yang ada kandidat interview lalu, kok ada sih begini gitu loh, kisahnya gitu loh? Sebagai rekrutmen kita harus banyak sabar-sabarnya. Contohnya nih, saya lagi proses kandidat yang butuh kerjaan untuk Mhm. posisi blue collar lah ya. Oke. Kita sebut saja itu posisi driver, Iya. helper, warehousing gitu ya. Mhm. Ketika diproses mau bekerja, yang sudah saya sebutin lagi, Mhm. saya tanyakan ke istri saya dulu ya, Bu. Halo gitu ya, ini lagi kerja, lu lagi butuh kerjaan yang susah nih, butuh dapat kerjaan. Lu harus konfirmasi ke istri untuk apa? Untuk mungkin memastikan istri saya menyetujui atau enggak. Kan Anda kepala rumah tangga ya, seharusnya Anda yang bisa memutuskan. Mungkin istri Anda sebagai pertimbangan untuk mungkin ada sesuatu yang harus dibicarakan gitu. Oke, itu mungkin masih oke. Kalau jawabannya mohon maaf ya Bu, saya nggak lanjutkan proses ini karena istri saya nggak setuju. Udahlah itu mah langsung di-cut ya berarti ya? Nggak Kan lolos. ini buat nyari nafkah dibanding bapak di rumah. Gitu, nggak ada kerjaan, ditanya kerjanya selama ini ngapain. Enggak Bu, di rumah aja sambil nyari kerja. Ya kasihan dong istrinya. Dan pakai alasan karena istri nggak setuju padahal bapaknya yang nggak mau kerja gitu. Itu lucu banget. Kadang suka nggak habis pikir, tapi ya sudahlah, itu mungkin adalah pertimbangan yang mungkin sudah didiskusikan antar rumah tangga. Dan yang kedua, itu makin lucu lagi. Apa tuh? Saya mau kerja kalau teman saya juga bisa dapat kerjaan. Oh bisa gitu ya? Dia ngikutin temennya gitu ya? Iya, soalnya saya nggak mau sendiri. Aduh, kata saya, ini mau gimana? Bapak mau kerja? Ini kan bukan komunitas ya untuk gotong royong, enggak. Iya, iya, iya. Ini adalah lowongan kerja kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Betul, yang diinterview dia, tapi dia nungguin temennya. Betul, Lucu juga ya. lucu kan? Aduh, itu kadang-kadang bikin naik darah kayaknya tim rekrutmennya ya. Betul. Jadi Bu Kiki kalau bisa lihat tim rekrutmen emosinya sangat tinggi dan tidak stabil, Wajar ternyata. wajar. Senggol bacok aja, senggol bacok. Baru paham ya sekarang kalau HRD galak-galak kenapa ya. Karena udah stres dulu. Iya, karena ngurusin manusia, gitu ya. Betul, Manusia betul. yang Banyak macam karakternya. betul, betul. Oke. Aduh, unik-unik ya ternyata ya. Oke, Bu Meisy bisa memberikan tips dong ya buat para kandidat di sana yang nantinya ingin melakukan interview baik online ataupun offline itu hal-hal kecil apa sih yang harus disiapkan oleh mereka seperti itu untuk bisa lolos ya biar nggak kayak tadi tuh dengan cerita yang lucu tadi ya. Sama mental. Ya, itu harus dipersiapkan. Oke. Karena masuk di dalam dunia kerja, itu nggak seenak-enaknya kita mau kerjaan yang secara situasi maunya nyantai, maunya gajinya gede, Tapi nggak mau ngapa-ngapain gitu tapi ya. nggak mau Kerjanya maunya ngapa-ngapain. tanda tangan doang. Ada tuh ya Iya. kayak gitu ya. Aduh, pusing saya. Kerjanya mau tanda tangan doang. Sekelas direktur aja masih mikir cash flow perusahaan kayak apa. Ini dia mau tanda tangan doang tapi gajinya gede. Gimana caranya? Itu ada tuh ya kandidat begitu. Ada Ada. gitu. Malah udah kerja ya. Oh, itu saya no comment. Itu saya no comment. Oh gitu. Jadi kandidatnya harus tahu
aku tuh bakatnya di mana, lulusan aku apa, dan aku ingin terjun di posisi apa gitu. Jadi mentalnya terbentuk untuk memastikan cocok nggak ya gue terjun di posisi atau pekerjaan yang seperti ini. Itu yang pertama. Kedua, terus upgrade diri gitu. Upgrade diri seperti apa? Jangan putus asa untuk belajar apa lagi ya. Oh ternyata sekarang lagi marak-maraknya orang harus bisa bahasa Inggris. Ayo les bahasa Inggris. Ayo otodidak untuk belajar bahasa Inggris lewat YouTube. Atau mungkin aku harus bisa jago Excel. Ternyata setiap interview yang ditanyakan bisa Excel atau enggak. Malahan ada tes Excelnya. Iya benar. Dulu aku pernah tuh begitu tuh. Ada tes Betul. Excelnya. Nah di situ, ayo belajar Excel, Iya. ikut seminar, Iya. ikut praktisinya gitu kan. Biar tahu, oh ternyata kemarin ikut interview aku nggak bisa ngejawab untuk proses Excel. Next kamu interview lagi, kamu udah tahu, oh ternyata aku harus belajar Excel. Iya. Selanjutnya, ketika harus upgrade diri terus sambil ngelamar, gitu ya. Yang terakhir jangan pernah putus asa. Betul. Gitu. Atau ngebandingin diri kamu sama Dengan orang lain. betul. Karena kapasitas orang tuh berbeda-beda dan cara menempatkan diri untuk posisi yang seharusnya kamu terima itu pasti ada waktunya. Jangan sampai kita terlalu memaksakan diri kita terlalu pressure dan pada akhirnya kita menyerah. Udahlah, aku jadi pengangguran aja. Apalagi sekarang kan udah banyak Mbak Kiki di dunia digital. Oh, aku mau jadi content creator aja. Iya banyak ya. Kalau untuk etika komunikasi nih, pada saat interview, kira-kira ada nggak sih tipsnya? Untuk etikanya, mungkin bersikap ya dalam interview. Iya, betul. Ketika interview, silakan mempelajari semua posisi yang kalian lamar dengan job desk yang selaras gitu ya. Oh, aku mau ngelamar sebagai admin, aku mau ngelamar sebagai finance, atau aku malahan mau ngelamar sebagai HRD. Ya silakan dipelajari apa aja sih pekerjaan-pekerjaan nanti yang akan mereka kerjakan. Jadi ketika interview, proses komunikasinya nyambung. Jadi kita tuh nggak kayak apa ya, kayak gimana ya, Nggak tahu nih. nggak arahnya. paham arahnya kayak gimana. Iya. Ini kerjanya ngapain? Ya, yang kedua cari tahu perusahaan yang kalian lamar. Betul. Nah, etika di sini maksudnya tuh ketika komunikasi, usernya tuh paham, berarti oh ini orang nyambung dan prepare. Iya. Dia tuh ngelamar bukan sembarang ngelamar doang. Iya. Oh ternyata dia nyari tahu juga loh. Ternyata nih orang niat. Jadi HRD pun ngerasa, oh ini orang yang tepat untuk bergabung di perusahaan. Dan tahu skillnya dia apa, jadi kita bisa juga untuk memposisikan kemana ya dia cocoknya seperti itu. Betul. Dan ketika komunikasi sopan, gitu dia yakin dengan dirinya bahwa dia mampu untuk bekerja di bidang yang sekarang dia lamar. Kira-kira pertanyaan interview apa sih yang sering muncul, yang sering dilontarkan pada para HRD ke kandidat-kandidatnya? Sebenarnya simpel ya. Kalaupun memang si pelamar itu paham apa yang dia lamar, ya pasti pertanyaan-pertanyaan interview yang dilakukan itu, yaitu pertanyaan seputar kehidupan kandidat itu sendiri sebenarnya. Gue pengen tahu aja sebenarnya si HRD ini kan. Betul. Dia tuh apa, siapa, namanya dari mana, pengalaman sebelumnya pastinya ya. Yes. Jadi pertanyaan yang muncul perkenalkan diri. Dari cara dia memperkenalkan diri aja, dari gesturnya, dari dia melontarkan setiap kata-kata demi kata-kata itu bisa terlihat, oh nih orang memang secara pengalaman, secara kehidupan, oh dia cukup ya meyakinkan nih. Dan mungkin pengalamannya di bidang yang dia lamar, oh ternyata masih relate dengan posisi yang kita buka. Dan selanjutnya apa keunggulan dari kandidat ini yang bisa meyakinkan saya untuk bergabung di sebuah perusahaan yang dia lamar gitu. Jadi oh ternyata anaknya sangat percaya diri,
komunikasinya bagus, Ya, rapih, ya, kemudian pinter, ya. dia bisa bersosialisasi dengan baik, apalagi untuk fresh graduate ya, dia bisa mengikuti organisasi, mengikuti kepanitiaan, itu nilai plus loh. Untuk meyakinkan HRD bahwa orang ini bisa menyesuaikan di tempat yang baru atau pekerjaan yang baru dengan cepat dan mudah gitu. Ya sebenarnya tidak sulit sih ya pertanyaan dari HRD ya. Karena sebenarnya kandidat sendiri yang tahu dia itu di mana posisinya, skillnya kita seperti itu sih. Terus sangat mudah ya. Oke, jadi gimana caranya para sobat sukses di luar sana untuk bisa interview langsung ke Global Sarana Sukses? Caranya mudah banget, tinggal cek link website kita di saranasukses.com ataupun media sosial lainnya seperti di. Jadi kalian bisa cek di Instagram GSS Recruitment, kemudian kalian bisa buka juga LinkedIn Sarana Sukses, dan kita punya web. Jadi sobat sukses bisa langsung ngelamar di www.saranasukses.com. Jadi untuk podcast kali ini sudah selesai. Terima kasih Mbak Messi telah hadir di program Suara Sukses kita, di mana nantinya kita akan hadirkan semua bidang-bidang lainnya, yaitu ada di bidang payroll, lalu ada finance, ada representatif, konsultan dan lainnya untuk bicara tentang pengalaman, seputar info-info lainnya atau seputar bidang HRD lainnya. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat siang.